Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi ini, mari kita membacanya dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tema kecil untuk kita belajar pagi hari ini adalah siapakah nabi palsu itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu dari bacaan kita tadi adalah satu peringatan yang diberikan oleh Rasul Yohanes pada jemaat yang ada di zaman itu. Yohanes memberikan satu peringatan kepada mereka bahwa janganlah percaya kepada setiap roh. Nah, saudara-saudara, ini peringatan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pada waktu itu mereka sementara menghadapi ajaran sesat atau nabi-nabi palsu. Bahkan bukan hanya pada waktu itu saja, tentu perintah ini atau peringatan ini berjalan terus ke masa depan atau sampai masa kini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Karena seperti yang kita tahu bahwa ajaran-ajaran di sini, saudara, dikatakan janganlah percaya akan setiap roh. Setiap roh yang dimaksud di sini tentu adalah ini pengajaran, tentang pengajaran. Roh yang dimaksud ini adalah setiap roh, artinya setiap pengajaran, setiap pengaruh pengajaran. Itu maksud dari atau arti dari setiap roh di sini. Jadi saudara-saudara, Rasul Yohanes memberikan peringatan kepada para jemaat supaya setiap pengajaran itu jangan kita percaya begitu saja. Jangan kita menerima begitu saja, menelan mentah-mentah begitu saja. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang Kristen hari ini di gereja-gereja. Kalau pengajarnya atau pendetanya sudah teriak-teriak di atas mimbar, mereka selalu menyambutnya dengan kata amin, amin, amin. Tapi mereka tidak mengerti, tidak tahu, tidak peka apakah pengajaran itu sesuai Alkitabiah atau tidak. Ya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita waspada, marilah kita berhati-hati setiap ajaran-ajaran yang kita jumpai di mana saja, entah itu di gereja, di tempat-tempat persekutuan atau dimanapun, kita mesti peka terhadap ajaran itu. Apakah sesuai dengan firman Tuhan, Alkitabiah atau tidak? Memang saudara-saudara, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh mereka, oleh guru-guru palsu ini, oleh nabi-nabi palsu ini, dia tidak beda terlalu jauh dari Alkitab. Memang dia pakai ayat Alkitab juga, tapi diserongkan, dimiringkan, sehingga itu menjadi ajaran sesat. Karena tidak ada nabi palsu yang gila bahwa dia mengajar di luar Alkitab yang bukan pakai ayat Alkitab. Pasti dia pakai ayat Alkitab, tetapi diserongkan. Misalnya saja contoh yang hari-hari yang kita dengar, yang sampai detik ini yang lagi marak, yang itu menjadi satu kebenaran, kesesatan yang menjadi satu kebenaran, yaitu iman tanpa perbuatan baik untuk menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, kelihatannya itu ajaran yang Alkitabiah, ajaran yang benar, tapi ternyata itu ajaran-ajaran seperti itu adalah ajaran. Karena itu saudara, marilah kita waspada. Dan hal yang kedua, kita lihat pada potongan kalimat yang kedua di sini, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Maksudnya bagaimana cara mengujinya, saudara-saudara? Tentu di sini cara mengujinya adalah kita harus belajar Alkitab sungguh-sungguh. Karena penafsiran yang benar adalah Alkitab menafsir Alkitab. Satu ayat Alkitab tidak boleh tabrakan dengan ayat Alkitab yang lain. Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu seluruhnya utuh, mutlak, itu adalah firman Allah. Sehingga firman Allah dengan firman Allah ini, satu ayat dengan ayat yang lain tidak boleh kontradiksi, tidak boleh bertentangan. Itu yang dimaksud dengan kita harus menguji mereka, apakah mereka berasal dari Allah. Nah, berasal dari Allah ini tentu lewat firman yang ada ditulis di Alkitab ini. Kita harus belajar itu. Belajarnya bagaimana? Tentu kalau kita mau belajar sendiri sebagai orang awam, pasti tidak bisa. Karena ada satu ayat, tentu ada 3
penafsiran di sana, karena satu ayat Alkitab ini bisa secara harafiah, secara simbolis, atau secara kiasan. Sehingga kita mesti pelajari itu. Belajar di mana? Minimal kita harus belajar dengan orang-orang yang pernah belajar Alkitab, yang berteologi, yang sudah pernah sekolah teologi secara baik. Memang tidak semua yang bersekolah teologi lalu mereka lurus atau benar sejajar Alkitab, tidak. Banyak yang sesat memang, yang menjadi liberal. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menguji setiap pengajar atau setiap roh yang diajarkan oleh mereka yang berdiri di mimbar-mimbar gereja, di bangku-bangku teologi itu, apakah mereka sudah sesuai Alkitab atau tidak. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Dan yang potongan yang ketiga, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara, ini sangat-sangat ramai hari. Misalnya saja yang lagi viral hari ini, si Edis TV, yang sementara di Amerika sekarang yang berkoar-koar di sana tentang bagaimana Al-Quran orang Islam yang dia bahas dengan semaunya dia, dengan sebebasnya dia. Tetapi saudara, ketika ditanya imannya sebagai orang Kristen, ternyata si Edis TV hanyalah seorang nabi palsu yang berkeliaran, yang ada di seluruh dunia atau di Amerika sana. Nah ini saudara-saudara, hati-hati. Lalu pengikut Edis TV itu berapa banyak? 20 sampai 30 ribu kelihatan. Dan sama orang-orang itu karena tidak belajar dengan baik Alkitab. Lalu apa yang Edis omong, mereka amin-aminkan. Bahkan kalau ada yang kritik yang memberikan pencerahan kepada Edis, mereka marah-marah. Salah satu ajaran Edis yang menyesatkan orang Kristen adalah penyaliban Yesus adalah rencana iblis, bukan rencana Allah. Nah ini saudara-saudara bertentangan di Alkitab. Nah kita perlu uji roh-roh yang dimaksud itu seperti inilah. Kalau Edis bilang penyaliban Yesus adalah rencana iblis, lalu dengan rencana iblis akhirnya Yesus tersalib, lalu Allah merubah penyaliban itu jadi keselamatan. Itu kan ajaran sesat sangat-sangat. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 secara harafiah di sana menyatakan bahwa itu adalah rencana Allah Bapa untuk penyaliban Yesus. Lalu bagaimana dia mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis? Nah ini nabi palsu yang sangat jelas. Tapi hari ini pendukungnya berapa banyak? 2 sampai 30 ribu orang. Orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi mereka adalah Kristen palsu, Kristen KTP. Nah ini saudara-saudara yang sangat penting. Pada pagi hari ini Rasul Yohanes memperingatkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, kalau mau mendengar pengajaran, ujilah pengajaran mereka. Ujilah roh-roh itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan asal kita amin-aminkan saja mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara sampai hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan ini secara baik atau tidak? Kalau tidak saudara-saudara, maka kita hanyalah sebagai orang Kristen KTP yang sebenarnya kita tidak punya iman yang sejati pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya nasib kita kekal di neraka selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus secara baik dan benar sesuai kitab suci. Jangan secara bodoh, secara gelap. Karena beriman pada Kristus lewat kata-kata tapi tanpa pengetahuan, itu sama dengan kematian di neraka kekal. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hargai, marilah kita menerima dengan tulus hati, dan kita mau belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di sini sebagai peringatan bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Sehingga pada akhirnya kita mengerti kitab suci. Lewat kitab suci yang adalah firman Allah itu kita mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara baik dan benar, sehingga kita boleh dikatakan menjadi orang Kristen yang sejati. Karena itu saudara-saudara, untuk mengenal nabi palsu harus kita belajar kitab suci, sehingga nabi palsu itu siapa mereka? Apakah mereka nabi yang palsu atau nabi yang benar? Tahunya dari mana? Tahu dari kitab suci. Karena itu sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh belajar kitab suci dengan baik supaya kita memahami dan mengenal Allah yang kita percayai itu. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami. Biarlah nasihat dari Rasul Yohanes ini berguna bagi kami, menyadarkan kami bahwa seluruh roh atau pengajaran yang ada bukan
berasal dari Tuhan, tetapi ada nabi-nabi palsu yang menyerongkan, yang membengkokkan firman Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan menolong kami lewat pencerahan dari Roh Kudus, supaya kami dari hari ke hari boleh belajar dengan baik dan mengenal Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Amin. Baik, salam saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat memberkati kita. Shalom.